Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Muhammad dengan NIM 4012211116. Di sini saya akan menjelaskan materi atau membahas video yang telah diberikan, yakni tentang fake IUU phishing yang ada di YouTube channel Kementerian Perikanan dan Kelautan, yang dimana dalam video tersebut yang saya dapatkan ada beberapa poin. Yang pertama, yakni strategi dan kebijakan KKP dalam mengatasi EU phishing, kemudian dampak EU phishing terhadap Indonesia, dan kemudian pentingnya perikanan berkelanjutan dan peran masyarakat dalam memerangi EU phishing. Nah, dalam video tersebut, apakah ada hubungannya antara perikanan berkelanjutan dengan EU phishing? Nah, mari kita bahas. Nah, dalam video tersebut itu membahas strategi dan kebijakan KKP dalam mengatasi IUU phishing, yang dimana video membahas tentang strategi yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memerangi EU phishing seperti penegakan hukum, pemantauan dan pengawasan, serta kerjasama internasional. Nah, dampak EU phishing terhadap Indonesia itu bagaimana? Nah, dalam video itu mungkin menjelaskan tentang kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan dampak sosial akibat EU phishing di Indonesia. Nah, kemudian pentingnya perikanan berkelanjutan. Dalam video juga menekankan pentingnya perikanan berkelanjutan sebagai solusi untuk mengatasi EU phishing dan menjaga kelestarian sumber daya laut. Nah, kemudian peran masyarakat dalam memerangi EU phishing. Dalam video ini mungkin mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi EU phishing dengan melaporkan aktivitas ilegal dan mendukung program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari poin-poin tersebut timbul pertanyaan, apakah ada hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan EU phishing? Nah, perikanan berkelanjutan dan illegal, unreported, and unregulated EU phishing itu merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat, namun memiliki implikasi yang bertolak belakang terhadap kesehatan ekosistem laut dan berkelanjutan industri perikanan. Nah, perikanan berkelanjutan itu sebagai suatu pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya hayati laut seperti bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sebaliknya, EU phishing merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan perikanan karena kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Ini merusak keseimbangan ekosistem laut dan merugikan industri perikanan yang ilegal dan bertanggung jawab. Nah, hubungan antara kedua konsep ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Yang pertama itu ancaman EU phishing terhadap perikanan berkelanjutan. Nah, ancaman EU phishing terhadap perikanan berkelanjutan, yang dimana EU phishing itu merupakan ancaman utama bagi upaya-upaya perikanan berkelanjutan, yang dimana praktik-praktik ilegal seringkali melibatkan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau, bom, seperti itu contohnya. Yang dimana penangkapan ikan yang berlebihan, overfishing, dan penargetan spesies yang dilindungi. Nah, akibatnya itu populasi ikan mengalami penurunan drastis, yang dimana keanekaragaman hayati laut itu dapat terancam, dan ekosistem laut itu mengalami kerusakan yang signifikan. Nah, lebih lanjut, EU phishing juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan yang menjalankan praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan, yang dimana mereka harus bersaing dengan pelaku EU phishing yang tidak terikat oleh peraturan dan biaya operasional. Nah, ketidakpastian stok ikan akibat EU phishing juga menyulitkan penetapan kuota tangkap yang akurat dan berkelanjutan. Nah, perikanan berkelanjutan sebagai strategi pencegahan EU phishing. Perikanan berkelanjutan dengan pendekatan pengelolaan yang komprehensif dapat berperan sebagai strategi efektif untuk mencegah dan mengurangi EU phishing. Beberapa elemen kunci perikanan berkelanjutan yang berkontribusi pada pencegahan EU phishing antara lain: 1. Penetapan kuota tangkap yang berbasis ilmiah, yang dimana kuota tangkap yang ditetapkan berdasarkan data ilmiah yang akurat
dan mutakhir dapat membantu mencegah penangkapan ikan yang berlebihan. Salah satu ciri utama EU fishing pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atau monitoring, control and surveillance atau MCS, sistem MCS yang kuat dan efektif termasuk penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan kapal atau vessel monitoring system atau VMS yang dimana sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan EU fishing. Kemudian penegakan hukum yang tegas. Nah, penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku EU fishing merupakan kunci untuk memberikan efek jerah dan mengurangi insiden EU fishing, yang dimana hal ini mencakup hukuman yang berat dan konsisten bagi pelanggar. Nah, kemudian adanya kolaborasi internasional. Nah, kerjasama internasional sangat penting untuk mengurangi EU fishing karena kegiatan ini seringkali terjadi di perairan internasional atau lintas batas negara. Nah, perjanjian dan kerjasama regional dan global dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Kemudian sertifikasi dan label ramah lingkungan, yang dimana program sertifikasi dan label ramah lingkungan untuk produk perikanan dapat mendorong konsumen untuk memilih produk perikanan yang berasal dari sumber yang berkelanjutan dan membantu mengurangi permintaan terhadap produk perikanan ilegal. Kemudian adanya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat pesisir, yang dimana pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam memerangi EU fishing. Kemudian yang ketiga, adanya dampak sosial dan ekonomi. EU fishing tidak hanya berdampak yang dimana EU fishing tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang negatif. Nah, penurunan stok ikan akibat EU fishing dapat mengancam mata pencarian nelayan yang legal dan berkelanjutan, menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di masyarakat pesisir. Nah, selain itu, EU fishing juga itu dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat di industri perikanan dan merugikan negara-negara yang berupaya untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya perikanan berkelanjutan dan ilegal perikanan berkelanjutan dan illegal unreported and unregulated atau EU fishing itu merupakan dua sisi mata uang yang berbeda, yang dimana perikanan berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga kesehatan ekosistem laut dan keberlanjutan industri perikanan. Sementara EU fishing merupakan ancaman serius yang harus ditangani secara serius dan komprehensif. Nah, sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perikanan berkelanjutan dan memerangi EU fishing harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri perikanan, masyarakat pesisir, dan organisasi internasional. Hanya dengan pendekatan komprehensif dan kolaboratif, kita dapat memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang nantinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.